أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Nusaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Husnul Khotimah, Perumahan Bumi Dirgantar Permai, Jati Asih, Bekasi. Dalam kesempatan kali ini, guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Abi Amir Faisal dan Ustadz Solmed, akan membahas satu tema berkaitan dengan ikhlas. Bahwa segala bentuk ujian yang dihadirkan oleh Allah di hadapan kita adalah cara Allah untuk melatih tingkat keikhlasan kita. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus yang hadir di Masjid Husnul Khotimah, Keranggan yang Allah muliakan. Kita semua mencintai Allah. Uhibbuka ya Allah. Aku mencintaimu ya Allah. Kita semua milik Allah. Dan kita semua hidup karena pertolongan Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan bertanya kepada kita, apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Inna ilaina iyabahum, summa inna ilaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Kau akan kembali kepadaku, kata Allah, dan aku akan menghisap kamu. Aku akan bertanya kepadamu, apa amal kamu? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sampaikan Muhammad kepada umatmu agar mereka beramal. Karena yang akan aku hisap adalah amal mereka. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Di dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini tempat berjuang. Mempersiapkan kehidupan kita yang abadi. Itulah akhirat. Siapapun yang mencari kesenangan di dunia tidak akan dapat.
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku pastikan, kata Allah, manusia akan aku ciptakan dalam proses yang serba lelah, serba susah. Bu, ibu ingin punya anak, ibu harus hamil, betul? Selama hamil, ibu lelah, betul? Ibu pernah tidur tengkurup enggak ketika hamil? Enggak. Nah, susah kan? Bapak merasakan itu enggak? Enggak. Makanya Pak, jangan sekali-kali membentak ibu-ibu. Jangan sekali-kali mata melotot berkata-kata kasar kepada ibu-ibu. Betul Bu? Ibu-ibu itu tidak butuh uang banyak sebetulnya Pak. Jadi ibu-ibu itu Pak butuh Bapak simpati, sayang, perhatian. Betul Bu? Soal uang belanjaan itu enggak penting ya Bu ya. Yang penting diperhatiin ya Bu ya. Apalagi uang belanjaan cukup, itu luar biasa. Masya Allah Bu, luar biasa Ibu. Ini menunjukkan bahwa untuk dapat anak harus capek dulu. Betul? Iya, sama Bu. Untuk dapat surga harus capek dulu. Nah, karenanya dunia ini tempat ujian. Tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kehidupan. Allah yang menciptakan kematian untuk ujian. Apa ujiannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang aku tunggu, kata Allah, mana amalmu? Bukan sekedar amal, tapi ahsanu amala. Amal terbaikmu mana? Salat terbaik, sedekah terbaik, ngaji terbaik. Apapun yang kita lakukan, senyum terbaik. Mendidik anak terbaik, mengabdi kepada suami terbaik, memperhatikan istri terbaik. Itulah namanya ahsanu amala. Dan kalau sudah kita benar-benar bersungguh-sungguh melakukan ahsanu amala, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur. Makanya Allah hubungkan kemaha perkasaan Allah dengan ampunanmu. Dengan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Inilah wabarakumullah cara hidup, yaitu mempersiapkan kita menjalani ujian. Tadi qori membacakan ayat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kau mengira setelah kau beriman kamu aman-aman saja? Enggak, kata Allah. Semakin tinggi iman kamu, semakin berat ujian kamu. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin menerpa. Ayat ini adalah ayat pertama dalam surah Al-Ankabut. Bapak Ibu tahu artinya Al-Ankabut? Apa artinya Bu? Laba-laba. Jadi Bu, surah Al-Ankabut ini dari awal sampai akhir bercerita tentang fitnah. Wahum la yuftanun. Yuftan fatana, yaitu fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian. Bahwa Allah SWT akan menguji kita. Supaya apa? Supaya terbukti. Apakah kita ini menerima enggak? Ikhlas enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Pas sakit ngeluh enggak? Kecewa enggak sama Allah? Ya Allah, kenapa sih kok aku dibikin sakit? Si fulan enggak pernah sholat kok enggak sakit-sakit. Kenapa sih ya Allah aku dibikin miskin? Si fulan enggak pernah ke masjid kok kaya terus, mudah terus urusannya. Kenapa sih ya Allah aku ini kok enggak kaya-kaya? Padahal aku sudah sholat tahajud, aku sudah jadi sholat duha. Kenapa si fulan kok mudah padahal mereka tidak mentaatimu ya Allah? Bu, halo.
kalau ada orang dimudahkan urusan dunianya, tapi dia semakin jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa istidraj Pak Ustadz? Istidraj namanya diulur, Bu. Terus. Setelah tinggi, Allah jebloskan. Allah adab. Nggak usah iri sama para pendurhaka, para pelaku maksiat, para pendosa. Nggak perlu iri. Sekalipun mereka dimudahkan urusannya, kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin atau kaya, sakit atau sehat, semua sama-sama kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya ikhlas, Bu. Makanya Imam Nawawi ketika membahas tentang ikhlas dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menggabung antara kata takwa dengan ikhlas. La yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kenapa Imam Nawawi kok menyebutkan ayat tentang takwa padahal judulnya ikhlas? Oh, artinya bahwa takwa itu dengan ikhlas satu kesatuan. Tidak mungkin seorang bertakwa kalau tidak ikhlas. Dan tidak mungkin seorang ikhlas kalau tidak bertakwa. Apa artinya Pak Ustadz? Antatasawat hasanatuhum fi sirrihim wa alaniyatihim. Ikhlas dan takwa artinya apa? Bahwa dia tetap baik, tetap soleh. Mau ada orang maupun tidak ada orang. Sendirian atau di depan keramaian. Tetap dia soleh. Itulah dia hakikat takwa. Dan ini giliran Ustadz Solmed untuk memperdalam lagi. Namanya Ustadz Soleh. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Abi, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat bagi kita untuk mencermati sebuah skenario Allah yang maha agung, maha detail, khususnya bagi makhluk yang disebut dengan manusia. Di lain sisi, manusia diperintahkan untuk melakukan amalan yang terbaik, tetapi di lain sisi Allah mengguyurkan ujian demi ujian yang seringkali kita rasakan berat, padahal tidak mungkin Allah memberikan beban melebihi kapasitas kita. Itulah insya Allah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Solmed selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dalam segmentasi berikut ini, Ustadz Solmed akan menjelaskan kita untuk memahami bahwa kesulitan hidup adalah cara Allah untuk mengukur kadar kualitas tingkat keikhlasan kita. Silakan, Ustadz. Terima kasih Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Al-Mukarram wal-Muhtaram Abi Kiai Haji Amir Faisal yang alhamdulillah sudah menyampaikan ilmu begitu dalam kepada kita semua. Senantiasa kita doakan panjang umur, sehat, bahagia dunia akhirat. Amin. Ustadz Agung Izzul Haq yang sudah membawakan acara begitu istimewa, sehat, panjang umur, bahagia dunia akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Masjid Husnul Khotimah, bahagia dunia akhirat. Pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, insya Allah juga bahagia dunia akhirat. Gimana cara nyari bahagia? Capek. Nyari seneng, capek. Nyari bahagia, capek. Dengan ibadah berharap dapat bahagia dunia akhirat. Capek enggak? Capek. Makanya dunia ini sijnul mu'min. Layaknya sedang berada di dalam penjara. Orang di dalam penjara capek enggak? Tapi ada enggak orang bahagia di penjara? Ada. Banyak malah. Pengennya bolak-balik. Sebab kalau di luar nyari makan susah. Kalau masuk penjara dikasih makan gratis sehari 3 kali. Ke dokter gratis. Ada apa-apa bingung sipirnya.
bahagia. Di penjara saja orang bisa dapat bahagia. Kenapa Nabi memberikan satu ilustrasi bahwa dunia ini penjara bagi orang beriman? Karena dunia ini punya banyak aturan. Dan aturan itu yang kadang-kadang bikin kita capek, lelah. Sholat sehari berapa kali? Minimal 5 kali, 5 waktu subuh. Berapa rakaat? Capek enggak? Capek sholatnya apa capek ngangkat kelopak matanya? Sampai begini-begini nih. Padahal suara azan kurang kenceng apa dari Masjid Husnul Khotimah. Tapi begitu waktu subuh datang, capek. Cuman 2 rakaat, capek. Padahal kalau diiringi sebelumnya dengan sunnah qobliyah, dunia beserta isinya layak untuk Anda. Belum subuhnya aja campur 2. Kayak di penjara punya banyak aturan. Zuhur berapa rakaat? 4. Capek? Lagi ngantuk-ngantuknya tuh. Lagi lelah-lelahnya tiba-tiba dengar azan. Berapa banyak orang yang kemudian saat mendengar azan justru dia terlelap tidur. Saking asiknya ini suara azan, aneh ketiduran. Asar, makin lelah, tanggung. Mau di kantor tanggung, mau pulang pengen buru-buru, lewat tuh asar. Maghrib ikut kena macet, isya akhirnya ngantuk padahal waktunya panjang. Capek gak? Kalau gak capek pasti dikerjain. Ngomong capek aja pasti dikerjain kok. Tapi capek dan lelahnya orang dengan ujian di dunia ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kapan? Di akhir kehidupannya. Itulah yang disebut husnul khotimah. Penutup yang baik. Pak kerja berapa jam Pak? 8 jam. Capek? Capek Pak? Begitu akhir bulan bagaimana? Wow. Lupa tuh sama yang 29 hari. Padahal cuma dapat 1 hari terima gajian. Terima info transferan. Itu 29 hari capeknya kayak gak keinget. Masuk deh tengah bulan. Capek lagi udah. Capek fisik, capek batin. Mana bini ngambek mulu. Bu. Ibu kan duduk-duduk doang di rumah. Lakinya duduk, diri, pergi, jalan, lari, kabur, keluar, was-was, bingung, kena macet, campur keringet orang. Berangkat wangi, pulang bau ketek. Emang ibu gak kesian sama lakinya? Kesian gak? Kalau kesian pulang disambut dong dengan wajah yang sumringah. Tugas ibu angkat 2 tangan doa kepada Allah. Jangan lupa tuh. Kalau akhir bulan, awal bulan cukup angkat 1 tangan ke suami. Udah. Itu capek lelahnya ibu, menanti suami pulang akan terbayar. Itu urusan ibadah. Capek Pak. Kata orang kalau dosa mah enak, siapa bilang? Orang bikin dosa nyari modal. Emang gak pakai modal? Mau berjudi pakai duit. Mau keluar negeri cari yang caem-caem pakai duit. Belum was-wasnya, belum takutnya, belum ngerinya, belum khawatirnya. Capek, lelah, bingung. Wah, gak ada yang gak capek. Gak ada yang gak diuji.
Mau saudara bikin dosa di dalamnya ada ujian, di situ ada capek dan lelah. Mau saudara ibadah, di situ juga ada ujian, ada capek dan lelah. Tinggal puncak akhirnya, apakah kita termasuk orang yang kalah atau kita yang husnul khotimah. Dan sesungguhnya manusia ini Bapak Ibu sudah dibuat perangkatnya dengan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih insan kamil, manusia yang sempurna dengan segala perangkat yang Allah udah ciptain. Yang beda dengan malaikat, beda dengan jin, beda dengan setan, beda dengan binatang. Kita nih manusia yang kemuliaannya bahkan melebihi kemuliaan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu. Dan kita biasa hidup tertantang Bu dengan ujian. Dulu waktu sekolah, kalau enggak ada ujian, pasti kita nunggu kapan ujian. Kenapa berharap ada ujian? Karena kita mau naik kelas atau mau lulus. Pengen cepat dapat ujian, walaupun capek lelah, tapi di balik lelah capeknya orang diuji di sekolah, ada harapan kemenangan. Lulus dia dari SD, lulus dia dari SMP, lulus dari SMA. Dia yakin ujian itu bikin dia naik pangkat, naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang demen kalau bikin hidup ini penuh tantangan. Pada saat 17 Agustus pernah ikut lomba. Pernah ikut lomba. Di atas ada sepeda, di atas ada panci, di atas ada apa itu? Orang naik apa itu? Panjat pinang, dikasih oli. Ikut nggak? Oh enggak, ada panjat pinang ibu-ibu. Bawa bapak, ikut nggak Pak? Walaupun resikonya kadang celana melorot. Berapa banyak orang ikut lomba celananya melorot. Dia demen tuh ikut tantangan. Bukan soal capek lelahnya saat menghadapi tantangan. Yang dia incer adalah kemenangan dari melewati tantangan itu. Itulah kenapa Allah perintahkan kepada kita agar jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab capek lelahnya kita menghadapi ujian cobaan akan dibalas oleh Allah dengan balasan surga yang selama-lamanya kebahagiaan dan kenikmatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Solmed, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah nanti kita akan elaborasi lagi tema tentang bagaimanakah memunculkan kualitas keikhlasan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang ujian hidup adalah cara Allah untuk mengetahui kadar kualitas tingkat keikhlasan kita. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita akan semakin memberikan pemahaman kepada kita agar kita memiliki alasan bahwa ikhlas itu memang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Pertanyaan pertama, kami persilakan kepada Bapak Solihin yang akan dijawab oleh Abi Amir Faisal. Pak Solihin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Solehin Nur akan menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz bahwa pada saat ini kita belum lama diberikan musibah secara nasional, yaitu adanya COVID-19. Dengan adanya COVID-19 tentunya banyak bertambahnya jumlah penduduk, juga berkurangnya lahan pekerjaan, dan banyaknya rintihan-rintihan dalam rumah tangga. Karena keluarga banyak, sehingga banyak sekali lapangan pekerjaan yang sangat berkurang, banyak di PHK. Sehingga apa yang terjadi di saat menjelang lebaran, istri, Bu belum diberikan pakaiannya mana, anak-anak juga mana, oleh-oleh yang ada di meja mana. Sementara kondisi pekerjaan mereka habis di PHK, contohnya ya. Bagaimana tips untuk tips ikhlas singkat ya, agar kita ini sebagai hamba Allah menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali, Abi, silakan. Ya, Pak Solihin, Masya Allah, pemirsa semua rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi kepada kita kalau kita mendapatkan musibah. Yang pertama, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibah itu semuanya dari Allah. Dan semua yang datang dari Allah pasti baik. Kullu ma qaddarahullah fahuwa khair. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bahwa kalau menimpa kita apapun, mau penyakit, rasa cemas, rasa takut, ini semua apa kata Allah. Dan semua terjadi dengan izin Allah. Maka pada saat ini kata Allah, buktikan bahwa kamu bersabar. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Mengapa Allah menyebutkan kata sabar? Karena orang yang sabar pasti akan selalu berpikir positif. Penyakit semakin parah karena berpikir negatif. Pada saat COVID kemarin begitu besar melanda, orang yang cemas, galau, biasanya mereka semakin parah. Tapi ketika mereka positif, mereka yakin akan masa depannya, Allah akan memberikan jalan keluar, bahwa setiap musibah akan ada masanya berakhir. Maka inilah makna sabar. Jadi sabar itu artinya apa? Ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Sabar artinya selalu berpikir positif. Selebihnya Bapak Ibu, perbanyak doa. Apa doanya? Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, kau ingin harta, aku kasih harta. Kau ingin anak, kasih anak. Kau ingin hujan, aku kasih hujan. Kau ingin kebun, aku kasih kebun. Caranya gimana? Baca istighfar. Istighfar setiap hari. Nabi bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah bil yaum mi'ata marrah. Demi Allah aku beristighfar kepada Allah 100 kali. Ibnu Taimiyah ketika menghadapi pasukan Mongol Tatar, kata Imam Ibnu Taimiyah, la astaghfirullah bil yaum alfa marrah. Aku beristighfar sampai 1000 kali. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pegang tasbih digital, jangan lepas setiap hari. Bisa 5.000 kali, 1.000 kali. Insya Allah solusi itu akan datang. Nah, Abi, mungkin sedikit tambahan. Ada yang disebut dengan life adjustment. Ketika sebelum terjadi bencana atau apapun peristiwanya, contoh misalkan seorang pegawai dengan gaji 10 juta, setelah ada COVID ada pemotongan begitu. Kemudian ini kan mempengaruhi kualitas kehidupan dia. Nah, ini sering membuat orang berburuk sangka kepada Allah, kok jadi hidupnya akhirnya seperti ini. Ini bagaimana tips-tips untuk menghadapi kondisi seperti ini? Ya, sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Hanya kadang-kadang kita salah menggunakannya. Seharusnya kita setiap punya penghasilan sebesar apapun bagi dua. Pertama untuk kebutuhan sehari-hari, separuhnya untuk ditabung masa depan. Itu caranya. Jangan lupa bayar zakatnya, jangan lupa bersedekah di situ. Pokoknya sudah sisakan. Orang yang selalu punya seperti itu insya Allah aman. Kenapa? Ini teori Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dalam Al-Quran Allah telah memberikan gambaran bahwa pada masa subur saatnya kamu menabung. Pada saat penyeklik kamu sudah siap-siap menggunakan tabungan kamu. Banyak orang ketika masa gajian, tadi Ustaz Salim memberitahukan, masa gajian senang langsung dihabiskan. Hari pertama bulan berikutnya sudah miskin lagi. Nah ini yang menyebabkan ketika masa COVID habis lapangan kerja gak punya tabungan. Itulah yang menyebabkan dia menderita 2 kali. Di dunia menderita dan akhirnya dia setelah itu menderita kembali karena tidak mampu untuk menyelesaikan persoalannya. Masya Allah. Baik, terima kasih Abi. Jawaban yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya kami persilakan Ibu Riyanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Riyanti. Saya mau tanya Ustadz,
Saya kan ibu rumah tangga ya. Biasa kan konflik tuh ada ya masalah ya dari suami, dari anak. Anak kan pasti ada. Udah dari kecil dibesarkan pengen ini itu tuh. Sementara kami tuh berusaha ya sudah melaksanakan semuanya, ibadah sudah, ini sudah ya seperti yang belum rumah tangga umpamanya. Bagaimana tip-tipnya sudah berdoa tapi belum terkabul gitu dok. Pak Ustadz terima kasih. Wassalamualaikum. Bagaimana solusinya untuk kami bisa ikhlas sabar menerimanya. Ini menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rianti, permasalahan di keluarga, padahal sudah sholat dan lain sebagainya, ternyata masih terus terjadi. Bagaimana memaknainya, Ustadz Solmed? Iya. Tidak ada setiap fase dalam hidup ini yang tidak diuji, baik senang maupun susah. Di balik senang itu ada susah, di balik susah itu ada senang. Dulu waktu jomblo, susah ya. Merana, galau, gak punya teman hidup, gak ada tempat curhat. Enak kalau nikah, iya. Nikah, bikin acara, luar biasa, bahagia, jadi raja ratu sehari. Begitu sudah jadi suami istri, selesai tuh. Senang, mumet. Suami kerja nggak pulang-pulang, ngambek Bi. Bagaimana sih kayak nggak punya bini? Kerja terus, liper. Wow. Kerja terus, kayak nggak punya istri. Marah. Begitu suami nggak kerja, nah lu udah ngalamin kan? Bagaimana hampir 2 tahun? Laki diem aja di rumah. Diem, jikir kagak, bengong. Marah lagi. Bagaimana sih? Jadi suami kayak nggak punya istri aja. Kerja dong, keluar dong, cari duit dong. Laki cari duit hampir nggak pernah pulang, marah. Laki nggak kerja di rumah mulu, marah. Ya. Jadi mimpi bahagia waktu pas jomblo pengen punya suami tuh enak punya anak. Punya duit tiap hari, kita kerja dapat gajian tiap bulan, rasanya hambar kalau tidak ada anak. Dikasih anak oleh Allah. Selesai. Kagak. Mana anaknya bangor banget lagi. Dikit-dikit datang bapaknya orang, anak tetangga palanya bocor. Selesai bocorin pala anak orang, genteng tetangga yang bocor. Kaca orang pecah, main bola salah nendang, belum lagi masalah-masalah yang ada di luar. Saya punya anak, Allah, ajib, nikmat, bahagia, senang. Tapi sakitnya saya nikmatin, ngebangunin saya di Smackdown. Ini anak saya yang kembar, Ustadz, Kiai, kalau ngebangunin saya, dia lompat tuh di kasur. Ayah bangun, buah, wah. Nikmat. Banyak orang pengen di Smackdown sama anaknya, tapi dia nggak punya anak. Sekarang punya anak, alhamdulillah kena Smackdown. Alhamdulillah kadang diajak bercanda, bercandanya juga ya namanya anak-anak. Ada orang bilang udah nggak apa-apa, dia nakal di waktu kecil. Nanti kamu akan rindu saat dia sudah remaja, saat dia sudah besar. Kamu kangen sama nakalnya, kamu kangen sama jahilnya. Ala kulli hal, panjang sebetulnya kalau kita mau bicara tentang perjalanan hidup. Yang kalau tidak dinikmati maka isinya kesengsaraan. Tapi kalau dinikmati dari sengsara saja, kalau kita lihat Al-Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari, banyak ulama-ulama soleh kalau dapat ujian dari Allah dia nggak pernah marah. Kenapa? Karena dia tahu yang ngasih Allah. Dan Allah pasti akan kasih jawaban dan kebahagiaan. Wabasyiris sabirin, udah cukup tuh janji Allah akan janji bahagia bagi orang yang sabar. Nah, Abi mungkin bisa menambahkan sedikit. Ini menarik sekali ketika kita memahami pesan-pesan dari Allah. Di lain sisi,
Allah memberikan anugerah berupa anak dan istri keluarga yang sakinah, mawadah, warahmat. Tapi di lain sisi Allah menurunkan ujian-ujian tadi. Lantas bagaimana kita bisa mengkorelasikan keduanya nih Abi? Ya, suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, kami ketika duduk bersamamu, kami merasakan tenang, surga seakan-akan di depan kami merasa indah, indah sujud, indah baca Quran, indah mentaati Allah. Tetapi ketika kami pulang ke rumah bersama anak, bersama keluarga, kami lupa kepada Allah, lupa surga, lupa segalanya. Nah, Nabi menjawab, sa'atun fasa'ah. Jadi artinya ada masa bahagia, ada masa sedih. Di dunia ini hidup memang harus silih berganti. Ada masa senang, ada masa sedih. Kalau senang terus, bosan. Kalau susah terus, menderita. Makanya oleh Allah dibikin silih berganti. Seperti perubahan siang dan malam. Ketika malam hari, rindu siang. Ketika siang hari, rindu malam. Sama seperti kita kerja dan pulang. Ketika di rumah terus, istri bosan. Ketika kerja terus, istri menderita. Makanya Allah bikin para suami pergi dan kembali. Betul Pak? Iya, supaya tidak pernah bosan di rumah. Jadi pas suami pergi kerja, 8 jam, istri rindu. Pas pulang, istri senang. Nanti kalau kelamaan, istri bosan. Pergi lagi Pak, jangan diam di rumah. Terserah Bapak mau kemana, yang penting menghilang dari rumah. Nah itulah dia cara kita menyikapi hidup. Jadi jangan selamanya kita rutin terus, linear terus. Enggak. Kalau ingin linear di mana? Di surga. Kita ingin linear di surga. Karena surga tempatnya semuanya abadi. Bosan tidak ada. Tidak ada rasa bosan. Nanti pekerjaan ibu, kata Allah, hanya memandang suami. Fihinna qasiratut tarfi lam yathmithunna insun qablahum wala jan. Nanti di surga para ibu yang masuk surga, pekerjaannya kata Allah qasiratut tarf, hanya mandang wajah suami. Itulah kebahagiaannya di surga. Semoga Allah berkahi insyaAllah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita kelak akan dipertemukan dengan pasangan kita masing-masing. Walaupun di dunia tadi kita sempat berkonflik begitu ya. Masya Allah. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damen Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita lanjutkan lagi dalam segmentasi tanya jawab. Berikut kami persilakan kepada Bapak Asep yang akan dijawab oleh Abi Amir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asep Saifur Rahman, Abi dan Pak Ustadz. Kita bicara tentang ikhlas. Ini adalah sesuatu yang rasanya mudah sekali bisa kita ucapkan. Ikhlas gitu. Ini saya ikhlas kok, kadang-kadang begitu. Tetapi sebetulnya kan ini masalah hati. Dan itu lebih berat daripada kita mengucapkan ikhlas. Nah ini bagaimana, ini mungkin bukan pertanyaan tapi mohon nasihatnya. Di dalam kehidupan kadang-kadang kita punya pilihan-pilihan. Kemudian pilihan itu yang kita pilih ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biasanya itu rasanya kok nyesek banget gitu. Nah ini mohon nasihatnya supaya kita tadi seperti Abi sampaikan kita bisa ikhlas, bisa ridho gitu dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Dengan hasil yang kita capai atas pilihan yang sudah kita tentukan itu. Baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Abi. Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu membaca surah Al-Ikhlas dalam Al-Qur'an? Ada enggak kata-kata ikhlas di dalamnya? Tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu baca surah Al-Baqarah, kata Al-Baqarah ada kan? Baca surah An-Naba, kata An-Naba ada kan? Nah tapi kok Al-Ikhlas, kata ikhlas tidak ada. Artinya Bapak Ibu rahmatullah, ikhlas itu dari kata akhlasoh yukhlisuh. Artinya murni, tidak ada campuran sama sekali. Makanya air yang Bapak Ibu minum disebut al-ma'ul khalis, air murni. Kalau Bapak Ibu campurin kopi, Bapak Ibu mengatakan aku minum kopi, airnya hilang, betul?
Maka nggak bilang air kopi enggak, tapi aku minum kopi. Langsung hilang seketika airnya. Nah itulah dia. Ketika sebuah amal ada campurannya sedikit saja, langsung otomatis hilang semua. Disconnect dari Allah, terputus dari Allah. Apapun kondisi kita, mau sakit, mau senang, mau susah, mau bahagia, itu semua harus terkoneksi kepada Allah. Aku sakit, ikhlas karena Allah. Aku sehat, ikhlas karena Allah. Sehingga kita nggak pernah terputus dari Allah. Harus selalu terhubung kepada Allah. Itulah makna kemurnian. Dan itu tidak perlu diucapkan. Bapak ibu kecopet, uangnya hilang. Dicari nggak ketemu copetnya. Ya sudahlah, aku ikhlaskan. Apa kata para ulama? Man qala bi annahu ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ilal ikhlas. Siapa yang berkata aku ikhlas kok, berarti ikhlasnya kurang diikhlaskan lagi. Harus diikhlaskan lagi. Artinya itu tidak ikhlas. Nah, nggak perlu diucapkan, nggak perlu dikata-katain. Itulah makna ikhlas. Oleh karena itu, orang yang selalu ikhlas, dia selalu tenang. Mau sakit tenang, mau sehat tenang. Kenapa? Dia merasa bersama Allah. Mau miskin tenang, mau kaya tenang. Kenapa? Dia tetap bersama Allah. Itulah makna ikhlas. Lihatlah Nabi. Pas Nabi bersama Abu Bakar Siddiq dalam Gua Thaur. Di luar pintu Gua Thaur terlihat kaki orang kafir Mekah. Abu Bakar mengatakan, lau ro'ana, lau iltafatailin la ro'ana. Kata Abu Bakar, kalau mengintip ke dalam pintu gua, pasti akan melihat kami. Kata Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Nabi tetap tenang, gak takut sama sekali. Karena Nabi merasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kata Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang bersama Allah, orang yang ikhlas kepada Allah, tidak akan pernah ada rasa sedih, rasa takut, dan tidak akan pernah rasa cemas. Itulah makna keikhlasan. Karena dia yakin apa yang Allah tentukan pasti terbaik. Masya Allah, luar biasa sekali. Selanjutnya, Ibu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin. Saya ini kan seorang ibu rumah tangga. Mau nanya Pak Ustadz. Sepertinya mau menangis ini curhat apa? Silakan Bunda. Tenang Bunda, tenangkan dulu. Baik. Masya Allah, ini berat sekali sepertinya ini. Silakan Bunda. Allahu Akbar. Ya mungkin bisa secara singkat Bunda, atau perlu saya bacakan itunya? Apa balasan bagi orang-orang yang selalu ikhlas dan sabar di dunia maupun di akhirat, sehingga menjadi motivasi dalam kehidupan rumah tangganya Pak Ustadz. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Satu ketika ada seorang ulama, Imran bin Husain, ditimpa penyakit beser. Tahu penyakit beser? Bukan cuman buang air kecil, tapi buang air besar. Begitu amat sangat sering sepanjang 30 tahun di dalam kehidupannya. Sampai-sampai di dalam kamarnya dibuatkan lubang. Saking begitu cepat datangnya beser ini. 30 tahun. Datang kemudian saudara daripada sang ulama Imran ibn Husain dalam keadaan bersedih, menangis melihat keadaan ini saudaranya. Imran bin Husain kemudian justru heran dan bertanya, kenapa ente nangis? Gimana nggak nangis? Lihat keadaan abang kayak begini. Iya kan? Melihat saudaranya menderita 30 tahun beser. Tapi Imran bin Husain justru tersenyum dan tertawa. Justru saya bahagia.
saya senang dengan ujian dan cobaan ini. Kenapa? Karena ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih. Kalau Allah yang kasih, tidak ada sesuatu pasti di dalamnya ada kebaikan. Ada seorang kekasih, hujan geledek, kencengnya bukan main, motor, disuruh jemput, jarak 20 kilo, berangkat nggak nih? Padahal kehujanan, padahal hampir kena geledek, padahal motornya udah motor tua. Kenapa? Karena yang minta, yang ngasih cinta dan sayang itu adalah kekasihnya. Orang-orang soleh itu, apapun yang diberikan oleh Allah, mau menyenangkan, mau menyesakan, buat dia nggak ada beda. Semua penuh dengan kebahagiaan. Sabarnya jadi kebahagiaan, pahalanya unlimited, tak terbatas, Ibu. Syukurnya ketika diberikan karunia, justru menambah nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan min haitsu la yahtasib. Sabarnya mengundang pahala yang unlimited, syukurnya mengundang rezeki yang juga tidak terduga, bahkan unlimited karena tidak disangka-sangka. Jadi bersabarlah. Kalau suami kita suami yang kurang baik, bandingkan dengan Fir'aun. Suami kita tidak Fir'aunnya Fir'aun. Tapi lihat sang istri Fir'aun begitu sabar. Begitu juga bapak. Kalau bini kita bawel, ingat Pak, salah satu kunci mau jadi waliullah punya istri bawel. Sebab pintu kewalian yang paling cepat itu adalah pintu kesabaran. Maka istri yang cerewet itu mempercepat kewalian para suami. Orang marah pergi gak ketemu lagi. Marah-marah mulu lu, gue tinggalin gak ketemu sama dia. Tapi bini marah, mau lari kemana Pak? Pagi pergi, sore ketemu. Sore pergi, malam bapak balik, dia lagi. Pintu kewalian begitu cepat bapak dapatkan. Wali. Doanya mustajab. Hati-hati kalau wali udah doa. Macan saja bisa takluk. Apalagi sekarang banyak mama cantik. Hati-hati. Baik, terima kasih Ustadz, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita lanjutkan lagi. Penanya berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ferry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz dan Abi. Di tengah kehidupan yang sangat sulit saat ini, kita memang harus banyak bersabar dengan menghadapinya. Harga-harga saat ini naik, tidak karuan, dizolimi oleh saudara-saudara teman-teman kita, bapak-bapak pengen nikah lagi, itu harus sabar ibu-ibu. Ya, kata orang sabar itu ada batasnya. Orang-orang di luar sana berbicara sabar ada batasnya. Namun sikap kita sebagai seorang muslim ini sampai sejauh mana sih kita harus menyikapi sabar dalam artian kita bisa mendapat hikmah di dalamnya dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ferry dengan curhatnya yang sangat jujur. Ini permasalahan kita semua, Abi. Silakan. Ya Mas Agung, Masya Allah. Mas Ferry, luar biasa pertanyaannya. Jadi Mas Ferry, sabar itu ada 3 makna. Pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar mentaati Allah. Jadi bagaimanapun kita yang namanya sholat jangan sampai ditinggalkan. Pokoknya
ketaatan itu diutamakan. Sabar, capek bangun salat tahajud, capek baca Quran, capek kita beribadah. Pokoknya jangan sampai menyerah. Itulah sabar mentaati Allah. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah. Sabar menjauhi maksiat. Ada orang sabar taat, tapi pas maksiat nggak sabar. Sehingga dia sholat iya, puasa iya, tapi korupsi jalan terus. Nah, ini yang mengerikan nih. Dia pergi haji tapi juga korupsi. Pergi haji tapi dia zalim. Ada kan? Jadi ini banyak orang gagal pada saat menjauhi maksiat. Makanya makna sabar ini dipahami dengan benar. Karena seringkali sabar itu diartikan versi Indonesia. Jadi sabar itu kalau bahasa Indonesia ditempeleng diam aja gitu kan. Gimana Bu? Iya, itu bahasa Indonesia sabar itu artinya pasrah gitu. Padahal dalam ilmu syariat sabar itu ada 3 tadi Ibu. Sabar taat, sabar jauhi maksiat, dan sabar menjalani ujian Allah. Nah, sabar menjadi ujian Allah. Misalnya kemarin masa Covid, sabar kita tetap bertahan, tetap tenang, tetap bersama Allah, tetap mentaati Allah, nggak pernah mengeluh. Itunya sabar. Makanya jangan sampai kita tuh curhat di Facebook, curhat di online, curhat di Twitter, jangan. Curhatnya kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran ada satu surah khusus yang itu isi curhat saja, yaitu surah Nuh. Surah Nuh itu curhatan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pokoknya kalau nih Mas misalnya gak diizinin oleh istri misalnya untuk menikah lagi misalnya, ya Bapak minta aja kepada Allah. Jadi ada suami istri dia itu sama-sama kompak pergi ke Mekah, doa bersama-sama tawaf. Yang suami berdoa, ya Allah izinkan aku, mudah-mudahan istriku lembut hatinya, bisa aku menikah lagi. Terus kata istrinya apa? Ya Allah jangan terima doa ini. Nah, akhirnya bertarung itu di tempat tawaf, bertarung 2 doa itu. Akhirnya sampai pulang sama-sama belum terkabulkan. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus kompak suami istri ya. Jangan sampai tidak terjadi kontradiksi dalam doa. Nah, pokoknya dalam hal ini kita tetap mentaati Allah, menjalani ujian. Sabar dengan istri. Ini ada seorang ustadz nih, dia itu punya istri 1, rumahnya banyak Ustadz. Sehingga dia setiap pindah rumah bawa istrinya sama. Iya. Nah, ada ustadz lain lagi, dia istrinya 4, rumahnya 1. Betul. Sehingga muter-muter di kamar itu aja. Iya betul Bu. Ya. Insyaallah. Ada juga orang yang punya anak 4 tapi nomor 1 semuanya. Tunggal semua. Baik Abi. Ya. Ustadz Somad sayang sekali waktunya sangat terbatas. Ya. Tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi akan memberikan pemahaman untuk mengoreksi jangan-jangan selama ini kita salah dalam memaknai keikhlasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melahirkan rasa ikhlas dalam diri kita. Sehingga ujian demi ujian yang kita hadapi adalah kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa itu adalah cara Allah untuk mengangkat kualitas ketakwaan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tantu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga hati kita dan diberi keikhlasan selalu. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illa antal hayyul qayyum. La ilaha illa antas syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, di antara kami yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami yang sedih beri mereka kebahagiaan ya Allah. Di antara kami yang sulit beri mereka kemudahan jalan keluar ya Allah. Di antara kami ada yang kehilangan pekerjaan
pekerjaan, beri mereka pekerjaan untuk kehidupan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang merasa tidak bahagia, beri mereka kebahagiaan ya Allah. Beri mereka kebahagiaan di rumah-rumah mereka. Jadikan rumah-rumah mereka rumah Al-Quran. Jadikan rumah mereka rumah mentaati-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ampuni kami semua jika kami khilaf. Mudahkan segala urusan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.